Wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber, dan alangkah baiknya kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Bapak Ibu Sampurasun. Ya, sudah hadir di sini atas nama Bapak Dr. Asik MPPM dan dengan Ibu Dr. Egi Arguni. Iya Ibu, selamat siang. Ya, Bapak Ibu boleh diperkenalkan dulu nih kepada wargi Bandung. Silakan mungkin untuk Ibu terlebih dahulu. Ya, selamat siang Mbak Cita. Selamat siang juga untuk warga Bandung yang kebetulan saat ini bergabung melihat acara ini. Saya Dr. Egi Arguni. Kebetulan saya spesialis anak konsultan dari FKKMK UGM yang dalam hal ini mungkin banyak melakukan penelitian tentang teknologi Aedes aegypti berwolbachia. Baik, ya. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya. Bapak, silakan. Ya, nama saya Asik Surya. Saya ketua tim kerja arbovirosis yang di dalamnya juga menjalankan program-program terkait dengan dengue atau DBD. Saya berada di Kementerian Kesehatan selama ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Jadi Bapak Dr. Asik sendiri di sini sebagai ketua tim kerja arbovirosis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Ibu dari tim Universitas Gadjah Mada, ekspertisi terkait nyamuk berwolbachia. Baik, Bapak mungkin langsung saja ke pertanyaan yang pertamanya. Bagaimana Bapak dasar serta kebijakan dari Kementerian Kesehatan di dalam dengue nasional berwolbachia ini? Ya, terima kasih. Jadi Kementerian Kesehatan itu telah membuat yang namanya rencana strategi untuk penanggulangan dengue. Ada beberapa strategi, salah satunya adalah pengendalian vektor. Kemudian juga ada yang strategi 6 memang lebih banyak ke arah bagaimana kita melakukan invensi, inovasi, termasuk di dalamnya adalah nyamuk berwolbachia. Jadi itu menjadi dasar bagi kita. Terlepas dari itu yang sudah kita susun, tentu karena kita juga melihat yang namanya dengue di Indonesia itu terus bertambah. Sebetulnya memang fluktuatif, ada turun, ada naik, tetapi kecenderungannya adalah memang kecenderungan meningkat. Begitu juga dengan angka kematiannya. Betul. Jadi ini menjadi tantangan bagi kita untuk kita melakukan berbagai inovasi. Jadi inovasi yang kita lakukan tetap, misalkan ada yang konvensional yang harus kita lakukan tetap, tetapi juga ada yang baru, misalkan teknologi nyamuk berwolbachia ataupun juga dengan vaksin. Jadi tentu ini menjadi bagian satu kesatuan, tidak berarti bahwa satu-satunya teknologi wolbachia itu yang harus menangani dengue, tapi juga dikaitkan dengan yang lain, termasuk bagaimana mobilisasi masyarakat untuk melakukan PSN, pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M+, misalnya seperti itu tetap kita jalankan. Itu kira-kira. Baik, kalau untuk kaitannya Bapak dengan kebijakannya sendiri dari Kemenkes terhadap nyamuk berwolbachia ini bagaimana? Ya, ini sudah ada keputusan Menteri ya, bahwa Pak Menteri ketika melihat betapa efektifnya sebetulnya studi yang sudah dilakukan di UGM, nanti mungkin Dr. Egi akan lebih banyak mengevaluasi itu. Kemudian juga beberapa bukti-bukti yang terkait misalkan juga keamanannya. Kemudian setelah itu di Kementerian Kesehatan dengan para ahli juga sudah membicarakan, maka tentu ini merupakan sebuah peluang yang besar bagi kita untuk menerapkan mulai dari yang kecil-kecil dulu. Jadi kita untuk melihat bahwa nantinya kita berharap ini bisa diperluas setelah melakukan di 5 kota, setidaknya ada Bandung, ada Jakarta Barat, ada Bontang, ada Semarang, ada juga Kupang. Nah itu harapannya ke sana. Jadi ini kita tetap kembali memandang bahwa ini adalah sebuah inovasi untuk melengkapi strategi-strategi yang ada, yang sudah dilakukan baik oleh masyarakat maupun juga oleh Dinas Kesehatan yang selama ini juga sudah dijalankan. Jadi itu bagian alternatif, bagian pelengkap strategi yang sudah kita kembangkan. Sehingga dengan demikian maka strategi kita akan lebih komprehensif sebetulnya di situ. Baik. Dan izin Bapak, kalau untuk dijalankannya itu dari kapan ya atau tahun berapa?
Oh, penelitian ini kalau yang sudah dilakukan kan sudah lama, yang ada di Jogja itu sudah lama, tetapi kalau dari Kemenkes ketika melihat itu sangat efektif macam-macam dan sebagainya. Nah, Kementerian Kesehatan menjalankannya melalui dengan 5 kota tadi sudah dijalankan pada tahun 2021. Sudah ada yang jalan, sudah kayak seperti di Semarang sudah rilis sudah lama, kemudian juga tak tahun-tahun ini ya, tapi sudah lama, begitu juga dengan Bontang maupun juga Kupang sudah kita jalankan. Jadi sebetulnya itu sudah berjalan dan tinggal sekarang sebetulnya nanti akan mengukur berapa nyamuk yang sudah berwolbachia di masyarakat gitu nantinya. Baik. Jadi nanti itu nyamuk itu nanti akan diukur berapa yang sudah di masyarakat, harapannya 6 bulan, mudah-mudahan itu juga sesuai dengan harapannya itu sudah bisa 60%, 80% ya. Misalnya kayak seperti itu baru nanti tidak perlu untuk lagi ditebarkan lagi gitu. Sehingga nanti itu secara alamiah teorinya menyebar sendiri dan menggantikan sendiri kayak seperti gitu. Betul. Karena tadi juga saya sempat mengikuti Ibu ya untuk teori Ibu tadi di atas bahwa yang bisa menyebarkan tuh yang betinanya atau yang perempuannya ya. Ternyata yang jantannya tidak bisa ikut menyebarkan seperti dengginya, itu. Dengginya ya. Baik. Untuk Ibu nih, iya, Ibu mungkin masyarakat atau mungkin saya sendiri juga masih awam sebetulnya. Apa sih Ibu teknologi Wolbachia ini pada nyamuk Aedes aegypti? Iya, makasih Mbak Cita untuk pertanyaannya. Jadi teknologi nyamuk Aedes aegypti berwolbachia ini merupakan suatu teknologi inovasi ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Asik juga. Jadi prinsipnya adalah dengan adanya bakteri Wolbachia di dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti, itu diharapkan nyamuk Aedes aegypti itu tidak menyebarkan virus denggi lagi ke manusia, walaupun kita digigit oleh nyamuk Aedes aegypti, seperti itu. Sebenarnya Wolbachia ini nama bakteri. Nama bakteri ya. Nama bakteri yang kemudian juga sebenarnya dia secara alamiah bisa kita temukan di sebagian besar serangga di sekitar kita. Dan kemudian para ahli juga sudah berhasil menemukan bahwa dengan adanya bakteri Wolbachia ini di dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti, maka bisa menekan replikasi atau perkembangbiakan virus denggi yang ada dalam tubuh nyamuk, sehingga tadi apabila nyamuk tersebut menggigit manusia, maka manusianya tidak akan tertular infeksi denggi. Betul. Seperti itu. Baik. Karena saya juga mendengar nih Bapak Ibu bahwa katanya akan ada jangka panjang untuk efeknya. Mendengarnya entah lumpuh entah apapun itu gitu. Jadi sementara untuk ini aman ya Ibu ya, bahwa ternyata itu hanya bisa hidup di sel, kalau di mamalia tidak bisa. Betul Ya. Baik ya. Dan bagaimana Ibu cara kerja nyamuk berwolbachia ini untuk menanggulangi kasus DBD? Ya, jadi tadi dengan adanya bakteri Wolbachia di dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti, maka kalau di dalam tubuh nyamuk tersebut juga ada virus dengginya, maka virus denggi tersebut tidak bisa bereplikasi, artinya tidak bisa berkembang biak. Jadi akan ditekan jumlah virus dengginya. Nah, sebenarnya cara atau mekanisme dari bakteri ini ada beberapa macam mekanisme sih, Mbak Cita. Jadi yang utama mungkin kita bilang sebagai kompetisi ya, kompetisi makanan. Jadi baik itu bakteri atau virus, itu dia supaya bisa bertahan hidup di dalam host atau inangnya, itu kan dia perlu makanan ya. Betul. Dan kemudian terus mereka ini antara bakteri dan virus itu berkompetisi ya, memperebutkan makanan gitu, sehingga yang kalah adalah yang virusnya, dan kemudian tadi virusnya tidak bisa berkembang biak. Kemudian juga ada mekanisme lain, yaitu dengan adanya Wolbachia di dalam nyamuk Aedes aegypti, maka kemudian nyamuk Aedes aegypti-nya itu seperti kayak punya respon imun yang lebih tinggi terhadap infeksi virus denggi gitu, sehingga dia tidak mudah terinfeksi oleh virus denggi gitu. Nanti kemudian kalau sudah ada Wolbachia-nya, walaupun ada virus denggi di situ, kalau nyamuknya menggigit
manusia, insya Allah manusianya tidak akan sakit. Tidak ya. akan sakit ya, Iya. dan aman ya, dipastikan. Iya. Baik. Berarti kan Ibu bilang bahwa untuk ke manusia aman dan tidak akan sakit. Bagaimana jika ke hewan atau tumbuhan? Dan apakah mungkin bisa mencemari lingkungan atau bagaimana Ibu? Iya. Jadi kalau yang untuk manusia sudah Dipastikan ya, aman, dipastikan betul. aman ya, karena memang pertama dia hanya bisa hidup di sel serangga saja, bukan di sel manusia atau sel mamalia. Betul. Dan berikutnya lagi, apakah aman terhadap hewan gitu ya? Mungkin orang akan bertanya, kan jentik-jentik nyamuk itu kan dia dimakan oleh predator ya, istilahnya predator larva gitu ya. Predator larva itu bisa ikan atau mungkin juga hewan-hewan lain ya. Sudah ada penelitian yang menunjukkan bahwa predator-predator yang memakan nyamuk yang sudah ada Wolbachia-nya itu, di dalam tubuh predator itu nggak ditemukan Wolbachia gitu. Jadi memang juga sedikit banyak menekankan bukti bahwa Wolbachia itu memang hanya bisa hidup di sel serangga saja. Dia tidak bisa hidup di sel hewan predator. Jadi artinya walaupun dimakan oleh hewan lain ya tidak bisa hidup di sana gitu ya. Dan kemudian apakah aman terhadap lingkungan gitu ya. Betul. Nah, lingkungan itu antara lain misalnya tanah atau air ya. Betul. Jadi Wolbachia ini merupakan bakteri yang obligat intrasel. Artinya apa? Artinya dia hanya bisa hidup di dalam sel yang hidup. Nah, jadi kalau misalnya inangnya atau selnya sudah mati, otomatis itu ikut mati juga ya. Otomatis ikut mati, Iya. sehingga dia tidak bertahan lama ada di air, di tanah, gitu ya. Jadi dia tidak mencemari lingkungan, seperti itu. Baik. Barangkali Bapak mau menambahkan? Iya, jadi ini menjadi penting dengan apa yang dijelaskan oleh Dr. Egy tadi. Ini adalah menjadi dasar bahwa apa yang sudah diadop oleh Kementerian Kesehatan tentu ini menjadi sebuah teknologi yang aman sebetulnya, teknologi yang aman bagi masyarakat, dan tentu segala sesuatunya sudah ada pembuktian, sudah ada publikasi dan seterusnya. Saya pikir termasuk juga misalkan rekomendasi dari Akademi Ilmu Pengetahuan ataupun juga ada juga dari WHO, dan saya pikir ini juga sudah hal yang sangat penting bagi kita untuk setidak-tidaknya mempercayai teknologi ini sebetulnya di situ. Betul. Baik. Kalau untuk harapannya nih Pak, dari program teknologi Wolbachia ini bagaimana? Ya, yang pertama ini sudah dibuktikan dari studi yang ada di UGM. Saya pikir hasilnya sudah bagus, bisa menurunkan dan seterusnya ya, menurunkan angka insiden dari dengue, begitu juga mencegah orang masuk rumah sakit sampai 82% dan seterusnya. Nah, harapannya kita sebetulnya melakukan introduksi ke daerah-daerah yang lain, termasuk di Bandung misalnya, itu dengan harapan ada pembelajaran bukan hanya dari sisi teknologinya saja, tetapi penerimaan teknologi itu, penerapan teknologi di masyarakat dalam juga dengan situasi yang berbeda, dengan iklim yang berbeda, sosial-kultural yang berbeda. Kan Indonesia ini kan kaya banget sebetulnya, tidak bisa Jogja itu hanya menjadi satu-satunya. Mungkin teknologinya iya, tetapi penerimanya akan berbeda. Ternyata juga misalkan di Bandung cukup semangat orangnya, seperti itu sebetulnya sangat mempengaruhi efektivitas terkait dengan program Wolbachia yang akan kita lakukan. Jadi bagaimanapun harus ada pembelajaran di tempat-tempat yang lain. Seperti itu. Baik. Terima kasih Bapak. Kalau dari Ibu nih harapannya bagaimana Bu perihal program ini? Iya. Mungkin mirip dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Asik ya, Mbak Cita ya, bahwa saya berharap terutama karena kami dari pihak yang pernah melakukan penelitian dan mengumpulkan bukti-bukti ilmiah yang sudah ada ya, Dr. Asik ya, bahwa penelitian ini bisa diimplementasikan di daerah-daerah lain gitu, sehingga tidak hanya kota Yogyakarta yang mendapatkan
manfaat dari teknologi ini dalam menekan infeksi virus dengue, tetapi juga negara-negara daerah kota-kota lain di Indonesia juga seperti itu. Baik, baik. Iya, mungkin ini terakhir ya Bapak Ibu, dari mungkin ada closing statement perihal yang tadi saya bicarakan bahwa masyarakat sedang mungkin namanya menggoreng isu ini ya. Betul. Karena juga saya sebenarnya cukup membaca juga berita-beritanya ya, bahwa menyebabkan ini, menyebabkan itu, akan ini, akan itu. Nah, itu mungkin minta diyakinkan lagi nih Bapak Ibu perihal nyamuk berwolbachia ini. Silahkan. Iya. Baik. Jadi dengan penjelasan tadi, tentu kita berharap masyarakat mempercaya informasi-informasi ini. Memang banyak berseliweran di sana kemari, digoreng kaitannya tadi. Tentu kita berharap dengan adanya teknologi yang sudah kita jelaskan, kemanfaatannya dan sebagainya, mudah-mudahan masyarakat lebih mempercayai, karena bagaimanapun juga dengan pemerintah. Betul. Itu kan, pemerintah tidak mungkin lah membahayakan masyarakatnya, dan pemerintah juga tidak gegabah ketika mau mengadop yang namanya teknologi itu. Tentu perlu pengkajian dan sebagainya, dan tentu sudah melihat hasilnya, baik itu yang ada di Jogja maupun juga di luar negeri, seperti itu. Kami berharap bahwa teknologi yang sudah dijelaskan ini dan sebagainya, menurut saya kita ikuti adalah sumber pemberitaan yang sebetulnya lebih kredibel, yang bisa bertanggung jawab, yang bisa juga sebetulnya bisa memberikan data-data publikasi yang secara ilmiah bisa diterima, gitu. Begitu. Baik, baik. Kalau dari Ibu barangkali? Iya, terima kasih Mbak Cita. Jadi penelitian yang sudah kami lakukan dan juga sudah diadop oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah berbasis bukti, dan saya pikir keberhasilan dari program ini membutuhkan kepemimpinan ya Dr. Asyik, membutuhkan leadership yang kuat. Betul. Dan juga dari berbagai level, tidak hanya dari stakeholder ya Mbak Citra, tapi juga yang utama memang adalah penerimaan masyarakatnya, seperti itu. Jadi mari kita bersama-sama untuk bisa memahami teknologi ini dengan dengan pikiran yang jernih dan juga berbasis positif gitu ya, betul. Dan dengan berbasis bukti, jadi tidak berbasis asumsi dan juga hal-hal yang bersumber hanya pada sosial media dan hal-hal yang tadi dikatakan Dr. Asyik tidak kredibel. Seperti itu. Jadi mungkin dari kitanya juga sebagai masyarakat harus bisa memilah-memilih berita juga ya Pak, Bu. Mungkin jangan asal baca aja terus langsung kita ke bawah-bawah. Dan mungkin dari website atau ini Kementerian Kesehatan juga sudah ada dijelaskan ya Pak ya perihal ini. Sebetulnya. Ya, di sosial medianya sudah diberita-beritakan lah seperti itu. Jadi warga Bandung dan yang menonton episode kali ini jangan takut ya Bapak Ibu perihal program ini nyamuk berwolbachia ini. Barangkali ada yang mau ditambahkan lagi Bapak Ibu sebelum closing? Saya cukup. Ya, terima kasih. Menurut saya warga harus bisa memahami sebetulnya kehendak baik. Jadi ini merupakan sebuah ikhtiar kita bersama-sama bagaimana kita menurunkan DBD atau dengue yang ada di Bandung, dan kebetulan insidennya itu tinggi gitu. Jadi itu mungkin bisa menjadi salah satu peluang solusi ya bagi kita untuk kita melakukan ini, dan nampaknya juga daerah-daerah lain juga bisa belajar juga dengan Bandung ketika ini juga sebuah kesuksesan terjadi. Baik. Dan nyatanya ternyata di Bandung juga sudah ada yang disebarkan ya Pak ya, perihal nyamuk berwolbachia sudah mulai disebarkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, sudah berbagi ilmu juga, sharing-sharing bersama Diskominfo Kota Bandung. Ya, baik, warga Bandung, cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode sebelumnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.